Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya project dari Mas Fahmi Ferdian di kota Probolinggo, Jawa Timur. Mas Fahmi sudah kedua kalinya mengirim paket berupa perangkat elektronika audio. Terima kasih Mas Fahmi atas kepercayaannya kepada saya untuk mengerjakan perbaikan dan restorasi perangkat elektronika kesayangannya. Bagi sobat yang telah mengirim perangkat kesayangannya, juga saya ucapkan banyak terima kasih. Harap bersabar untuk yang belum kita progres, saya kerjakan sesuai dengan urutan kedatangan paketnya. Baik, langsung saja kita unboxing paket yang dikirim Mas Fahmi. Penasaran perangkat elektronik apa yang dikirim beliau? Isi paket kiriman Mas Fahmi berupa perangkat elektronik audio merek Polytron model Big Band atau BB652K. Polytron BB652K adalah bagian dari seri perangkat audio Big Band legendaris yang dirilis pada era tahun 1990-an. Model ini berpasangan dengan speaker Polytron seri SB1006, sepasang speaker pasif berukuran 10 inci yang umumnya merupakan kelengkapan dari sistem audio seri Polytron Big Band seperti model BB652K ini. Pada panel depan terdapat stiker yang bertuliskan Big Power 900 Watt PMPO. PMPO adalah singkatan dari Peak Music Power Output, yaitu ukuran daya maksimal sesaat yang bisa dikeluarkan oleh alat audio seperti speaker atau amplifier dalam waktu sangat singkat. Jadi, PMPO merupakan daya puncak sesaat, hanya menunjukkan kemampuan maksimal alat saat menghadapi dentuman musik atau lonjakan suara dalam milidetik. Berbeda dengan daya murni yang dikenal dengan RMS atau akar kuadrat rata-rata, merupakan daya kerja stabil yang sanggup ditangani perangkat secara terus-menerus. Stiker ini sengaja dibuat sebagai strategi pemasaran untuk lebih menarik pembeli dengan patokan angka daya besar. Bagi kita yang paham, tentu sering tertawa kecil karena di bawahnya tertulis PMPO. Untuk mengetahui daya nyata dari perangkat ini, nanti kita bongkar dan periksa jenis komponen utama power amplifier yang digunakan, termasuk tegangan dan arus kerjanya. Oke, kita lanjut. Polytron model BB652K ini memiliki fitur utama 2 dek pemutar kaset audio dan 2 band radio penerima AM/FM. Saklar power utama sistem digital, terdapat mode standby saat perangkat tidak aktif, sensor penerima remote untuk menerima signal dari remote. Perangkat ini dapat dioperasikan dari jarak jauh, hanya sebatas pengaturan level suara, power, preset radio, dan sebagian mode lainnya. Pengatur nada menggunakan 7 band graphic equalizer. Fungsi karaoke dilengkapi dengan 2 input mikrofon kabel dan wireless. Input mikrofon kabel dan pons menggunakan soket audio diameter lubang 6,5 mm. Saklar fungsi input terdiri dari 4 buah saklar, yaitu fungsi input tab, AUX atau CD, tuner, dan mic wireless. Status fungsi input, mode suara, dan tuner ditampilkan melalui LCD. Terdapat beberapa saklar fungsi mode suara dan tuner, serta preset stasiun radio yang dapat disimpan pada memori sistem.
Potensio pengatur volume utama menggunakan sistem putar. Di dalamnya terdapat motor penggerak agar bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh remote. Mikrofon dilengkapi efek echo untuk fungsi karaoke. Terdapat satu buah potensio pengatur level efek echo dan balance. 3 buah saklar mode suara terdiri dari auto vocal changer, karaoke, dan dynamic noise reduction. Pada salah satu tombol fungsi mechanic tap terdapat satu tombol dengan marking high speed yang berfungsi untuk mempercepat proses duplikasi perekaman kaset audio. Tombol fungsi playback, fast forward, rewind, dan stop atau eject masih berfungsi. Hanya tombol pause yang mengalami masalah pada kedua deck mechanic tap. Permukaan head tap deck B sangat kotor, kondisinya masih mulus. Pinch roller mengalami retak pada karet roll, begitu juga dengan deck A. Plat cover atas terbuat dari logam besi, kondisinya masih mulus terawat. Cat masih utuh, belum terkontaminasi oleh korosi. Skrup pengencang cover posisi samping masih asli bawaan perangkat. Kondisi dan kelengkapan panel belakang nampak seperti ini. Seperti halnya model BB632K, BB632KSS, BB635KM, BB531KA, pada model BB652K ini juga terdapat kompartemen baterai yang berfungsi sebagai sumber tegangan EEPROM pada mikrokontrol di modul PCB panel depan. Sumber tegangan baterai ini akan mempertahankan setting jam dan memori preset radio, sehingga jika perangkat tidak terhubung ke sumber listrik saat dihidupkan kembali, posisi jam dan preset radio tidak akan berubah. Baterai menggunakan ukuran A2 sebanyak 3 buah, sehingga tegangan total sekitar 4,5 volt DC. Sumber tegangan AC input utama dapat digunakan dua pilihan, diantaranya tegangan input 110 volt atau 220 volt AC. Terminal input antena menggunakan 4 buah baut, masing-masing 2 baut untuk penjepit kabel antena input. Band AM menggunakan antena jenis coil, sedangkan FM menggunakan antena dengan impedansi 75 ohm atau 300 ohm. Output speaker menggunakan 2 pasang terminal jepit atau stereo. Disediakan soket RCA fungsi AUX atau CD input dan line output masing-masing 1 pasang. Baik, untuk mengetahui kondisi perangkat ini, kita coba uji terlebih dahulu. Hubungkan speaker impedansi 8 ohm pada terminal output speaker. Kabel input AC utama masih asli bawaan perangkat, kondisinya masih mulus. Hubungkan ke sumber listrik 220 volt AC. LED indikator power warna merah, tanda standby, telah menyala. Coba aktifkan saklar power utama. Perangkat telah aktif, lampu iluminasi LCD sepertinya bermasalah, terlihat backlight LCD tidak menyala. Status LCD muncul karakter, namun sulit dilihat karena backlight atau iluminasi tidak menyala dan sepertinya ada masalah dengan polarizer di mana bagian tengah layar LCD hitam seperti terbakar. Status fungsi input pada fungsi input tuner. Coba naikkan volume utama.
Potensio fungsi pengatur nada grafik equalizer masih bekerja. Coba ke fungsi radio penerima band FM dan cari stasiun siaran. Ya, sebagian lampu iluminasi LCD menyala, namun tetap gelap, sulit membaca karakter LCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Abdurrahman ingin Fungsi input tuner normal, pencarian gelombang radio masih peka. Coba ke fungsi input tape player. Ya, sepertinya saklar fungsi input bermasalah, sulit memindahkan fungsi input. Omat gesik nasasiki sanajan aya kalakainum. Mainkan kaset audio pada deck B. Tombol fungsi playback telah aktif, namun reel kaset tidak berputar. Begitu juga dengan fungsi fast forward dan rewind. Coba ke deck A. Deck A masih bekerja, namun terdengar suara mendem dan terkadang fungsi playback trip serta pita kaset tergulung oleh pinch roller. Ya, mekanik tape deck A dan B terdapat masalah. Oke, kondisi perangkat audio telah kita ketahui. Matikan perangkat, selanjutnya bongkar seluruh casing dan modul rangkaian, serta lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Terima kasih bagi Sobat Elektro yang tetap setia bersama channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini agar terus berkembang, berbagi ilmu. Aktifkan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Perangkat audio merek Polytron model BB652K, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Bagian sisi dalam panel belakang terdapat dua buah sekring pengaman tegangan AC utama, sambungan kompartemen baterai, antena input, ventilasi pendingin power amplifier, terminal output speaker dan soket RCA fungsi AUX serta line output. Sisi dalam panel depan terdapat modul PCB volume control, saklar mode dan fungsi, potensio level echo, balance, grafik equalizer, LCD, soket input mikrofon, pons, 2 deck mekanik tape, dan modul PCB sensor remote serta saklar power utama. Modul PCB tuner dan filter grafik equalizer, posisi dan komponen hampir sama dengan model BB632K. Kondisi PCB masih mulus dan bersih. Transformator power supply berukuran lebih besar dibanding model BB632K, memiliki dua buah lilitan sekunder output tegangan simetris dan single. Power amplifier menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor STK4172 2 Romawi. Berbeda dengan model BB632K, power amplifier menggunakan IC STK4132 2 Romawi. Kondisi lapisan atas PCB utama dan komponennya masih bersih terawat.
Walaupun perangkat ini telah tersimpan dan tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, kemungkinan pemilik apik dalam perawatannya. Lepas modul panel depan. Sebelumnya, lepaskan semua sambungan kabel yang berupa soket pada modul PCB utama. Harap diingat dan dokumentasikan sebelumnya agar tidak lupa saat instalasi ulang. Begitu juga dengan sambungan kabel pada modul PCB tuner ke panel belakang yang berupa input antena dan tegangan baterai. Lepas beberapa baut pengencang pada modul PCB tuner dan di bagian bawah base plate pada rangka panel depan. Panel depan perangkat telah terlepas dari casing utama. Lanjut bongkar semua modul dan komponen yang terdapat pada panel depan ini. Modul rangkaian dan komponen panel depan telah kita lepas. Berikutnya, mulai progres perbaikan pada mechanic tap. Mechanic tap terdiri dari dua deck. Deck A dengan fungsi playback, deck B memiliki fungsi playback dan record. Head tap bukan asli bawaan dari perangkat Polytron, sudah pernah mengalami pergantian pada kedua deck. Head diganti dengan merek Sansui. Walaupun kelihatan bagus, namun kita belum tahu kondisi pastinya dan apakah memang cocok dengan sistem perangkat ini. Kondisi permukaan head tap masih rata dan mulus, hanya tertutupi oleh kotoran debu. Kemungkinan faktor jarang dipergunakan. Pinch roller mengalami retak pada karet roll. Kondisi karet sudah keras karena faktor suhu panas. Batang kapstan sangat kotor. Ini disebabkan kondisi kaset pita yang kotor dan jarang dibersihkan. Komponen auto stop dan reel masih lengkap terpasang pada posisinya di kedua deck. Karet sabuk pada deck B tidak terpasang, baik karet sabuk flywheel ataupun idle coupling. Pada deck A, karet sabuk masih terpasang pada kedua komponen tersebut. Motor penggerak mechanic tap, tegangan kerja 12 volt, arah putaran CCW. Terdapat 4 terminal tegangan input. Ini menandakan motor menggunakan pengaturan kecepatan eksternal. Terlihat pada stiker motor, motor penggerak ini dibuat tanggal 29 Juni tahun 1998. Bersihkan terlebih dahulu komponen mechanic tap dari debu yang banyak menempel, terutama pada area tombol fungsi dan head tap. Lepas dan ganti komponen pinch roller pada kedua deck. Kondisi karet roll sudah tidak layak. Karet telah mengeras dan mengalami retak. Diameter roll 9 mm, tebal 6 mm. Siapkan pinch roller pengganti dengan dimensi sama seperti bawaan. Kita punya stok lawas yang sudah terpasang dengan mountingnya. Bersihkan kotoran yang menempel pada batang kapstan. Kotoran ini sudah mengeras sehingga untuk membersihkannya
perlu dikerik dengan pisau. Pastikan proses pembersihan tidak menggores batang kapstan. Sebagai finishing, bersihkan dengan cairan alkohol. Pasang unit pinch roller pada posisinya dan tombol fungsi playback aktif. Lakukan pada kedua dek mechanic tape. Bersihkan permukaan head tape menggunakan cairan alkohol. Ganti karet sabuk flywheel dan idle coupling pada masing-masing dek mekanik, masing-masing ukuran nomor 12 dan 14,5. Karet sabuk telah terpasang, pastikan pergerakan karet tidak terganggu komponen lainnya. Soket sumber tegangan motor penggerak mekanik sejumlah 6 jalur kabel, termasuk 2 kabel untuk saklar, terhubung dengan rangkaian pengatur kecepatan motor pada PCB modul utama. Berikutnya, perbaiki komponen tombol fungsi pause yang bermasalah. Komponen tombol fungsi pause hilang, kita cari dari mekanik sejenis yang tidak terpakai sejumlah 2 set. Ya, komponen tombol fungsi pause telah terpasang dan bekerja dengan baik. Tambahkan pelumas khusus plastik pada komponen pause. Bersihkan tombol fungsi mechanic tape dengan menggunakan air deterjen. Aplikasikan minyak pelumas pada batang logam mounting tombol fungsi mechanic tape. Bersihkan sisa minyak pelumas yang berlebih agar tidak mengganggu fungsi head tape dan kapstan. Mechanic tape telah selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Lanjut ke proses analisis kerusakan dan perbaikan modul PCB panel kontrol depan dan display. Modul ini terhubung dengan modul PCB filter grafik equalizer dan tuner AM/FM. Lepas modul tersebut dengan mencabut soket sebagai media penghubungnya. Banyak kotoran menempel pada potensio geser fungsi pengatur nada, grafik equalizer, dan lapel mikrofon. Lepas semua tombol saklar dan potensio pengatur efek echo serta balance. Sejumlah saklar fungsi input dan mode suara mengalami masalah pada kualitas koneksi. Lepas dan perbaiki saklar tersebut. Tujuh buah saklar telah kita lepas. Selanjutnya periksa nilai resistansi koneksi saklar tersebut. Ya, rata-rata nilai resistansi koneksi saklar memiliki nilai 2 ohm ke atas. Ini tidak terlalu buruk, namun tetap berpengaruh terhadap kualitas dan fungsi saklar. Jenis saklar langka di pasaran, kita harus mencari akal bagaimana cara memperbaikinya. Dimensi saklar 6x6 x 7 mm. Tebal tangkai saklar 2,5 mm. Saklar jenis tactile tidak bisa dibersihkan dengan kontak cleaner karena elemen saklar tertutup rapat.
Kita coba akali dengan membongkar saklar dan bersihkan komponen di dalamnya. Komponen inti saklar seperti ini. Terdapat lempeng logam yang berfungsi sebagai penghubung antar pin ketika tangkai ditekan. Bersihkan komponen saklar dengan kontak cleaner dan bantuan ujung pisau untuk menghilangkan kotoran pada pin dan lempeng saklar. Setelah dibersihkan, rakit kembali komponen saklar seperti semula. Pasang cover saklar dan perkuat 4 buah pin plastik di setiap sudut dengan cara dipanaskan menggunakan solder. Proses perbaikan saklar telah selesai. Uji kembali koneksi saklar dengan multimeter. Ya, koneksi saklar sudah pulih kembali. Resistansi menunjuk nilai 0 ohm. Lakukan pada sisa saklar lainnya sejumlah 6 buah. Lakukan pergantian pada saklar fungsi dan mode lainnya sejumlah 14 buah saklar. Di antaranya saklar fungsi tuning radio, saklar mode band AM/FM, mode stereo atau mono, mode display, mode standby, timer, dan lain-lain. Saklar jenis tactile, model umum, dimensi 6x6x6,8 mm. Saklar mode dan fungsi tuner telah selesai diganti. Berikutnya, bersihkan potensio pengatur nada grafik equalizer dan level mikrofon. Potensio pengatur nada grafik equalizer sejumlah 7 buah dengan nilai resistansi 100 kilo ohm stereo. Sedangkan potensio pengatur level mikrofon sejumlah 2 buah dengan nilai resistansi 10 kilo ohm. Potensio pengatur efek echo memiliki nilai resistansi 10 kilo ohm, sedangkan balance nilai resistansi 100 kilo ohm. Selanjutnya, kita perbaiki layar LCD yang gelap saat menampilkan karakter. Hal ini disebabkan oleh suhu panas dari lampu iluminasi secara terus-menerus dialami oleh permukaan LCD. Mika polarizer LCD terbakar dan mengakibatkan layar gelap. Ini adalah modul PCB lampu iluminasi LCD yang bekerja sebagai backlight. Lepas modul LCD dengan jumlah pin sebanyak 32 buah. Ya, terlihat polarizer terbakar oleh panasnya lampu iluminasi. Kita harus mengganti polarizer pada permukaan depan dan belakang LCD. LCD terbuat dari bahan kaca tipis. Di dalamnya terdapat rangkaian yang dirancang untuk menampilkan karakter baik huruf ataupun angka. Lepas lapisan depan dan belakang mika polarizer, pergunakan pisau khusus untuk melepasnya. Hati-hati melakukan pekerjaan ini
Bahan LCD terbuat dari kaca tipis. Jangan sampai pecah dengan tekanan yang terlalu keras pada permukaannya. Butuh kesabaran untuk melepas dan membersihkan sisa lem perekat polarizer lama. Lapisan polarizer depan telah berhasil dilepas. Sisa lem sudah bersih. Lanjut dengan melepas dan membersihkan lapisan polarizer bagian depan. Ya, polarizer bagian depan juga telah dibersihkan. Pastikan sisa lem bersih dari permukaan kaca LCD. Agar lebih bersih, dapat digunakan cairan alkohol atau air deterjen. Siapkan mika polarizer baru sebanyak 2 lembar untuk melapisi bagian depan dan belakang kaca LCD. Ukuran disesuaikan dengan dimensi LCD. Bisa kita potong dengan menggunakan gunting atau pisau cutter. Pemasangan polarizer jangan sampai terbalik. Bisa kita lihat, jika polarizer terbalik, maka kaca akan terlihat hitam seperti ini. Mulai kita pasang polarizernya. Berikan air sabun pada permukaan LCD. Hal ini akan memudahkan dalam menggeser posisi polarizer pada permukaan LCD. Lepas plastik pelindung polarizer yang terdiri dari 2 lapis. Ratakan permukaan polarizer pada permukaan LCD. Hindari udara terperangkap yang akan mengakibatkan gelembung pada lapisan polarizer. Lakukan hal yang sama pada bagian belakang LCD. Penggantian polarizer LCD telah selesai. Walaupun masih ada gelembung yang tersisa, tapi tidak akan mempengaruhi tampilan karakter LCD. Lanjut ke pergantian lampu iluminasi. Menggunakan 3 buah lampu jenis pijar, tegangan kerja 12 volt DC, dipasang secara paralel. Lampu iluminasi dibungkus dengan karet warna orange, bertujuan sebagai diffuser dan warna lebih dominan kuning kemerahan. 3 buah lampu iluminasi ini kondisinya putus, sehingga perlu diganti. Lampu agak susah mencari di pasaran. Maklum saja komponen langka, di mana saat ini fungsinya telah banyak digantikan oleh LED. Kita masih memiliki stok untuk lampu jenis ini. Tegangan kerja sama, yaitu 12 volt DC atau AC. Lampu iluminasi telah terpasang. Kita uji dengan memberikan tegangan 12 volt DC. Ya, 3 buah lampu iluminasi telah menyala normal. Pasang kembali modul lampu iluminasi dan LCD pada posisi semula. Pasang 7 buah saklar fungsi dan mode suara yang telah kita perbaiki. Lakukan solder ulang pada pin komponen yang mengalami retak pada solderan. Bersihkan lapisan bawah PCB menggunakan thinner pembersih.
Komponen utama modul PCB panel kontrol adalah sebuah IC dengan nomor D1723GF. IC ini dirancang khusus untuk PLL frekuensi synthesizer dan controller pada radio AM atau FM. Modul panel kontrol berhubungan dengan modul PCB tuner dan filter grafik equalizer. Modul ini tidak ada masalah dengan fungsi ataupun juga komponen. Sistem rangkaian masih bekerja secara normal. Komponen utama grafik equalizer menggunakan IC AN7337N yang dirancang khusus untuk rangkaian grafik equalizer 7 band, masing-masing satu buah IC per kanal. Kapasitor elektrolit, fungsi band pass filter, dan kopling pada rangkaian grafik equalizer kondisinya terukur normal, baik nilai kapasitas, ESR, ataupun tegangan loss. Rangkaian tuner AM/FM menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor TEA5711. IC ini dirancang khusus untuk rangkaian tuner dengan band AM dan FM stereo. IF band FM difilter dengan dua buah keramik filter 10,7 MHz serta satu buah keramik filter fungsi detektor atau diskriminator. Pengatur frekuensi 19 kHz pilot FM stereo menggunakan variabel resistor dengan resistansi 47 kilo ohm. Sistem tuning digital atau dikenal dengan sistem PLL frekuensi synthesizer dikendalikan oleh mikrokomputer atau mikrokontrol, maka digunakan komponen dioda varaktor sebagai komponen utama penala gelombang radio baik band AM ataupun FM. Soket BQ106 dan BQ301 adalah merupakan konektor input dan output signal audio dari modul PCB utama dan volume kontrol. Jadi, jika sobat ingin melakukan modifikasi penambahan modul seperti bus booster dan lainnya, dapat dihubungkan dengan konektor sambungan kabel ini. Lakukan solder ulang pada pin header penghubung ke modul PCB panel kontrol. Sebagian solderan pin header retak. Ini adalah modul potensio pengatur volume utama. Potensio dilengkapi dengan motor penggerak, dimaksudkan agar bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh remote. Terdapat beberapa transistor yang berfungsi sebagai kemudi, putaran motor arah kanan dan kiri, tegangan motor sekitar 5 volt DC. Potensio memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm stereo. Tidak ada masalah dengan komponen pada modul volume kontrol utama. Rapihkan dan hubungkan kembali modul PCB tuner dengan modul panel kontrol. Proses perbaikan modul panel kontrol dan display telah selesai. Jika masih ada masalah, akan kita evaluasi saat pengujian. Modul soket input mikrofon dan pons tidak berisi komponen aktif. Tidak ada masalah dengan modul ini. Bersihkan soket dan PCB dengan kontak cleaner dan thinner pembersih.
Ini adalah modul saklar power utama dan sensor penerima remote. Tidak ada masalah dengan saklar power. Coba periksa kondisi LED indikator power. LED memiliki dua mode warna, yaitu merah untuk standby dan hijau saat perangkat aktif. LED memiliki 3 pin. Pin tengah probe multimeter analog warna merah. LED menyala, berarti LED jenis common katoda. Ya, tidak ada masalah dengan LED indikator dan komponen lainnya. Modul hanya perlu disolder ulang dan dibersihkan. Berikutnya, bersihkan seluruh bagian rangka panel depan, cuci dengan air deterjen. Berikan pelumas plastik pada gear, engsel pintu mekanik tab, dek A dan B. Mulai pasang kembali modul rangkaian dan komponen yang berada pada panel depan. Hati-hati dalam pemasangan sambungan tangkai saklar ini, harus tepat lurus. Jika tidak, tangkai akan bengkok saat dipasang ke panel dan merusak struktur saklar. Periksa status mekanik tab. Posisi harus presisi terhadap panel dan pintu kaset. Begitu juga dengan tombol fungsinya. Komponen dan modul rangkaian panel depan perangkat telah selesai diperiksa dan diperbaiki. Baik, berikutnya kita periksa modul PCB utama. Lepas modul yang diperkuat dengan beberapa baut pada PCB dan heatsink serta skrup pada panel belakang. Ya, ini adalah modul PCB utama perangkat audio Polytron model BB652K. Komponen tidak berbeda jauh dengan model BB632K. Hanya ada perbedaan sedikit yang merupakan penyempurnaan dari model BB632K dan model sebelumnya. Polytron model BB652K
menggunakan power amplifier dengan IC STK4172 2 Romawi, memiliki daya 2 kali 40 watt. Sedangkan pada model BB632K menggunakan IC STK4132 2 Romawi dengan daya 2 kali 20 watt. Tegangan kerja IC STK4172 2 Romawi sebesar 32 volt DC simetris, sedangkan pada model BB632K tegangan kerja power amplifier sebesar 23 volt DC simetris, sehingga pada model ini digunakan kapasitor filter power supply utama dengan kapasitas 4700 mikrofarad 50 volt. Pada model BB632K menggunakan kapasitas 4700 mikrofarad 35 volt. Secara otomatis, ukuran transformator power supply juga lebih besar karena kebutuhan arus dan tegangan lebih besar dibanding dengan model BB632K. Kondisi lapisan bawah PCB modul PCB utama seperti ini. Belum pernah mengalami perbaikan, terlihat solderan masih asli bawaan pabrik. Kondisi solderan pada beberapa pin komponen mengalami retak karena faktor suhu tinggi dan usia, terutama pada pin IC power amplifier. Lakukan proses solder ulang pada semua pin IC. Biasanya solderan bawaan pabrik tipis sehingga pada jangka waktu lama akan retak karena IC power amplifier mengeluarkan suhu tinggi saat bekerja. Begitu juga dengan komponen pendukung power amplifier lainnya perlu disolder ulang. Kapasitor elektrolit, fungsi filter, dan kopling kondisinya masih normal, tidak perlu dilakukan pergantian. Ini adalah sekring pengaman tegangan input untuk sistem selain power amplifier jenis tegangan single. Nilai arus sekring 1 ampere. Kondisi sekring masih bagus, hanya perlu dibersihkan pada kedua pin dan soketnya. Fungsi input tape player terdapat mode record. Oleh karena itu, pada deck A terdapat saklar mode playback record. Saklar memiliki pin sejumlah 2x9 pin. Saklar perlu dibersihkan agar memiliki koneksi yang lebih bagus dan awet. Sesuai dengan permintaan pemilik, perangkat ini perlu ditambahkan fasilitas Bluetooth Music Receiver. Namun, pemilik meminta agar fungsi AUX atau CD input tidak terganggu dengan mode input Bluetooth. Oleh karena itu, kita perlu melakukan beberapa modifikasi untuk menambahkan modul Bluetooth seperti yang diminta oleh pemilik. Output signal audio modul Bluetooth rencananya akan diumpankan ke input AUX atau CD input. Agar tidak mengganggu fungsi input AUX bawaan perangkat, maka kita bisa menambahkan saklar mode untuk memisahkan mode input Bluetooth dan AUX. Masih ada metode lainnya yang dapat digunakan, yaitu dengan menambahkan rangkaian preamplifier sebagai mixer audio AUX dan Bluetooth. Namun cara yang paling sederhana adalah dengan menambahkan saklar. Lepas satu kaki R281 dan R282 dengan nilai resistansi 39 kilo ohm. Ini adalah resistor fungsi input dari soket RCA AUX ke IC saklar CD4066. Seperti biasa,
kita siapkan komponen untuk merakit modul Bluetooth Music Receiver. Dibutuhkan IC regulator 78M05, resistor 47 ohm 0,5 watt, kapasitor elektrolit 470 mikrofarad 16 volt, modul Bluetooth M18, dan PCB dot secukupnya. Cara perakitan sudah sering kita bahas pada video sebelumnya. Modul Bluetooth model M18 seperti ini. Tegangan kerja 5 volt DC. Modul Bluetooth telah dirakit di atas PCB dot metrik, termasuk regulator 5 volt DC. Input tegangan yang dibutuhkan dari perangkat BB657K sebesar 12 volt DC. Sesuaikan ukuran PCB dot metrik dengan cara dipotong. Modul PCB Bluetooth telah siap digunakan dan ditempatkan pada heatsink perangkat BB652K. Kabel sambungan sumber tegangan dan audio output telah terpasang. Pergunakan double tap busa untuk merekatkan PCB modul Bluetooth ke plat pendingin power amplifier. Sumber tegangan modul Bluetooth sebesar 12 volt DC diambil dari jumper J208 yang tersambung dengan kolektor transistor T508 2SB856. Transistor ini berfungsi sebagai regulator tegangan 12 volt DC, di mana basis diatur oleh signal power dari mikrokontrol. Negatif diambil dari J603. Jumper ini adalah sambungan ground ke kaki nomor 2 IC AN7805 dan AN7812. Saklar modifikasi kita tempatkan di plat panel belakang, tepat di atas soket RCA, fungsi AUX, dan line out. Saklar modifikasi mode input Bluetooth AUX menggunakan DPDT 2x3 pin. Pemasangan saklar modifikasi telah selesai. Bersihkan plat casing yang banyak dikotori oleh debu. Untuk mengetahui tegangan output lilitan sekunder transformator power supply, kita lakukan pengukuran pada kabel sambungan output lilitan sekundernya. Kabel berwarna merah adalah output tegangan single untuk suplai rangkaian selain power amplifier, sedangkan kabel warna kuning hitam kuning adalah output tegangan simetris untuk suplai rangkaian power amplifier. Kabel hitam adalah CT. Kabel warna merah-merah atau output tegangan single terukur 15,6 volt AC. Jika dikonversi menjadi tegangan DC, akan menjadi sekitar 22 volt DC. Tegangan simetris pada kabel warna kuning hitam kuning terukur 29 volt AC. Jika dikonversi menjadi DC, menjadi sekitar 41 volt DC. Pasang modul PCB utama pada posisinya dan perkuat dengan sejumlah baut dan skrup di bagian PCB, heatsink, dan panel belakang. Instalasikan saklar modifikasi mode input Bluetooth AUX dengan menggunakan kabel
ke pin 1 dan 2 soket TP2 sebagai input dari soket RCA EUX. Disambungkan ke pasangan pin saklar bagian depan. Sedangkan dari pin R281 dan R282 disambung ke pasangan pin saklar bagian tengah. Kabel output signal audio dari modul Bluetooth disambung ke pasangan pin saklar bagian belakang. Hasil instalasi rangkaian saklar modifikasi mode Bluetooth EUX seperti ini. Pasang kembali seluruh soket sambungan kabel antar modul termasuk modul panel depan. Kabel penghubung modul panel depan dan tuner telah disambungkan ke soket yang berada pada modul PCB utama. Sekarang saatnya uji coba hasil perbaikan. Apakah perangkat sudah bisa bekerja normal? Hubungkan kabel input AC ke sumber listrik. Ya, LED indikator warna merah tanda standby sudah menyala. Coba aktifkan saklar power utama. Oke, LCD sudah menampilkan karakter secara sempurna. Kondisi LCD sebelum diperbaiki seperti ini. Coba fungsi input tuner band FM stereo. Juga ada pensi ya? Ada pensi ya bareng sama Ipan. Nah, ya, jadi mohon maaf apabila kita pamit terlalu cepat. Benar. Kok jaga? Ya orang kantor Gitu. ada juga emang yang gitu. Ya, fungsi tuner band FM stereo sudah bekerja dengan baik. Potensio fungsi grafik equalizer juga bekerja normal. Sekarang coba fungsi tape player. Dek A sudah bekerja normal. Sekarang coba dek B.
Ya, fungsi tape player, deck A dan B telah bekerja normal. Lanjut coba fungsi Bluetooth Music Receiver melalui fungsi input AUX. Aktifkan saklar mode modifikasi pada Bluetooth. Hubungkan audio smartphone melalui Bluetooth ke signal Bluetooth hasil instalasi pada perangkat. Ya, modul Bluetooth telah sukses diinstalasi dan sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya, rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kawat pengikat khusus agar tidak mengganggu komponen lainnya dan menjaga agar tidak banyak noise yang mengganggu. Pasang plat cover atas perangkat dan perkuat dengan 6 buah skrup pengencang. Anda minum obat. Masalahnya sekarang obat yang seharusnya dengan resep dokter, dia belum sadar nih punya masalah kolesterol, ya. Jablay gitu. Alang teh kekejek gitu tah. Lamun teh diperkosa teh dengan pagar keganyang gitu tah. Oh seme wae. Lamun poe eta we merkosa euceuk nu merkosa. Penguat insektisida Biosa dapat digunakan untuk Bapak Tani. pupuk Biosa. Proses perbaikan perangkat audio merek Polytron model BB652K telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.